bersimpati kepada rakyat dan aparat. Kalian dibenturkan oleh pemerintah yang kayaknya kenapa sih susah amat gitu ya nurutin rakyat gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini masih berkaitan tentang Rempang ya guys. Ini ada satu stasiun swasta meliput, ada liputannya tentang Rempang, kita telah bersama, kita reaksi bersama. Kesian warga Rempang ini. Tadi kita udah bahas ya tentang bagaimana Jokowi dan pernyataannya di 2017 dan 2019 ya. Nasib rakyat kita, rakyat Indonesia begitu ya. Presiden kita memang begitu, keren gitu. Ya, dia ngomong apa di 2017, ngomong apa di 2019, dan apa yang terjadi di 2023. Nah, ini sekarang ada liputan ini, coba sama-sama kita tonton ini liputannya. Kita tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Pulau Rempang yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Di pulau inilah dalam beberapa hari terakhir suasana berubah mencekam karena konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Ya memang ya, konfliknya serem ya. Gue bersimpati kepada rakyat dan aparat. Kalian dibenturkan oleh pemerintah yang kayaknya kenapa sih susah amat gitu ya nurutin rakyat gitu. Kenapa sih? Kan rakyat Rempang itu udah lama di situ. Kamis 7 September 2023 pagi, aparat keamanan datang untuk memasang patok batas proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu ditolak keras oleh masyarakat. Penolakan itu disebabkan keinginan BP Batam untuk kerjasama dengan PT Makmur Elok Graha untuk menguasai seluruh pulau, padahal luas kampung adat tak sampai 10% dari total luas Pulau Rempang. Nah, jadi pengembangnya ini pengen menguasai semuanya. Padahal yang diminta sama rakyat itu nggak sampai 10% dari total semuanya. Jangan serakah, kenapa sih? Ya Allah, pemerintah, pengusaha. Masyarakat yang telah lama tinggal di pulau itu secara turun-temurun menolak keras relokasi. Mereka kemudian mau ke jalan dan akhirnya bentrokan dengan aparat pun tidak terelakkan. Konflik lahan ini bermula dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004. Surat tersebut berisi persetujuan masuknya investasi baru ke Pulau Rempang dan ditandatangani Ketua DPRD Batam saat itu, Taba Iskandar, atas rekomendasi 6 fraksi di DPRD. Tuh, wakil rakyat kalian tuh. Ya. Lu lihat itu nggak mikirin kalian tuh. Gitu tuh. Itu nggak tahu gue dapat berapa, apa dapat atau gimana ah. Padahal dari 17.000 hektar itu
kampung adat itu, kampung tua itu nggak sampai 10%, nggak sampai 1.500 hektar, sekitar 1.500 hektar, nggak sampai 10%. Astagfirullahaladzim, keserakahan model apa ya? Surat itu merupakan surat persetujuan yang diajukan Pemkot Batam untuk mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan terpadu, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata yang dinamakan Rempang Eco City. Pulau Rempang memiliki luas 16.583 hektar. Pulau itu terdiri atas 2 kelurahan, Rempang Cate dan Sembulang, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 7.512 jiwa yang tinggal di pulau tersebut. Namun PT MEG diberikan hak pengelolaan lahan seluas 17.000 hektar. Artinya seluruh Pulau Rempang termasuk area perairannya akan dikelola perusahaan. MEG itu punyanya Tommy Winata. Ayolah, Tom, lu kenapa serakah amat sih? Proyek tersebut targetkan bisa menarik investasi sebesar 381 triliun sampai dengan 2080. Biaya investasi itu berasal dari berbagai sektor. 381 triliun investasinya guys. Oh, ini angkanya nih. 381 triliun. Bayangin lu. Dari industri jasa dan pariwisata. Dari investasi tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000 orang. 7 zona yang nantinya akan dikembangkan antara lain zona industri, zona agrowisata, zona pemukiman, dan komersial. Zona pariwisata, zona hutan dan pembangkit listrik tenaga surya, zona marga satwa dan alam, serta zona cagar budaya. Ini Kepulauan Batam ini dekat juga ya buat sama IKN untuk Singapura. Wah, lu lihat itu gurita bisnis ya. Daerah ini daerah strategis gitu. Rempang ini pulau strategis. Ya padahal kalau mau kerja sama kan enak, nggak pakai rusuh begini. Masa keserakahan itu sampai sebegitunya sih? Masa nggak bisa dari 17.000 sisihkan 1.500 saja? Berarti kan masih ada 15.500 hektar. Kurang kah itu? Nah ini. Ini orang-orangnya nih. Nih orang-orang ini. Gua kecilin aja muka gue deh. Tuh biar kelihatan semua loh. Tuh. Gua kecilin lagi muka gue bentar. Nggak apa-apa ya, biar kelihatan muka mereka nih. Lu lihat noh. Wajah-wajah. Wah, Kadrun Yaman ini ya. Ini wajah-wajah Kadrun Yaman ya. Oh, Muhammad Rudi ini aja yang tengah nih. Yang lainnya sama ini yang satu ini Batik Kacamataan ini. Lain-lainnya wajah-wajah Kadrun ya. Kadrun Yaman ya. Antek-antek penjajah ya Kadrun Yaman ya. Nih lu lihat apa? Mata lu buta ya. Dalam tertulis, BP Batam mengatakan, pengembangan Pulau Rempang diawali dengan investasi produsen kaca terkemuka dari Cina sejak akhir Juli. Perusahaan yang berkomitmen berinvestasi sekitar 175 triliun rupiah itu akan membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa dan pasir silika, serta ekosistem rantai pasok industri kaca dan Lu lihat nih wajah-wajahnya nih. Lihat. Ini ya Allah. Yang ngata-ngatain Yaman ngomong apa lu? Lihat no saudara lu. Saudara kita semua di Kampung Melayu Rempang begini nih. Nih yang mau menguasai Rempang dengan investasinya nih ya. Kaca panel surya. Nih. Pemerintah berdalih Pulau Rempang merupakan milik pemerintah yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada pihak swasta. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangannya Jumat 8 September di Jakarta menjabarkan mengenai status tanah di Pulau Rempang tersebut. Tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hal guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Pak, di sana itu ada sekolah, ada pemerintahan, artinya kan ada KTP juga. Nggak masuk di akal logikanya Pak. Logikanya Pak Mahfud ini juga banyak yang bantah loh.
Nanti kita angkat juga ya logikanya Pak Mahfud ini banyak yang bantah nih dari rakyat, dari praktisi hukum. Gimana sih Pak Mahfud? Ini aduh. Jadi mereka nih dianggap orang-orang di Rempang itu penduduk gelap gitu. Mereka aduh tanpa hak gitu ya. Oh, begitu Pak logikanya. Siap. Ya Allah. Di sisi lain, masyarakat adat di Pulau Rempang meyakini tanah yang mereka tinggali merupakan tanah yang telah ditempati sejak abad ke-18. Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat, Rempang dan Galang, Gerisman Ahmad, di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli. Nah, ada 16 kampung tua pemukiman warga asli. Itu bukan penduduk gelap Pak Mahfud. Asli yang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat ini diyakini telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak 1834. Menurut peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Dedi Arman, sejarah kehidupan masyarakat di Pulau Rempang dan Galang bisa dilihat dalam catatan arsip Belanda dan Kesultanan Riau. Setidaknya sejak abad ke-19 sudah ada kehidupan masyarakat di pulau tersebut. Nah, dari abad 19. Itu bukti kuat itu. Bahwasanya mereka di sana memang udah lama. Itu apa kata Pak Jokowi di 2019? Konsesi itu kan diberikan baru. Jangan sampai merusak yang sudah tinggal lama di situ. Masyarakat adat yang mendiami Pulau Rempang yakni orang darat dan orang laut. Orang darat mendiami daerah Kampung Sadap di Rempang Kate. Sementara orang laut mendiami daerah pesisir Rempang Galang dan pulau sekitarnya. Atas dasar inilah warga di 16 kampung adat menolak untuk direlokasi. Gila. Kesian mereka ya. Dirgahayu Indonesia mereka. Ya Allah, beginikah perlakuan pemerintah nih. Astagfirullahaladzim. Mengenai sejarahnya, Batam adalah salah satu dari 329 pulau yang terletak di antara Selat Malaka dan Selat Singapura. Satu-satunya sumber yang menyebutkan dengan jelas nama Batam dan dapat diketahui hingga saat ini adalah Traktat London tahun 1824. Traktat tersebut menggambarkan pembagian wilayah di bagian kekuasaan Inggris dan Belanda. Diperkirakan, penduduk asli Batam adalah orang Melayu yang dikenal dengan sebutan orang selat atau laut. Nah, itu guys ya cuplikannya. Jadi jelas banget di sini bahwasanya memang Rempang ini sudah ada warganya. Ini bukan warga selundupan Pak, bukan orang pendatang yang kayak kalau datang ke Jakarta itu nggak punya KTP. Ini punya, mereka KTP punya, ada kubur-kubur di situ. Ini kampung adat, tolong jangan gara-gara investasi 17.000 itu dikurangi 1.500 saja, itu masih besar. 15.500. Toh warga Rempang ini bukan menghambat pembangunan, bukan menghambat investasi, bukan menolak. Mereka cuma kepengen kampungnya itu tidak digusur dan mereka tidak direlokasi. Itu aja susahnya. Apa susahnya sih? Ya Allah, apa susahnya? Apa susahnya sayang? Punya hati dikit pemerintah sama rakyat Rempang, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mereka gak bakal menang lawan kalian. Kalian punya fasilitasnya. Tolonglah punya hati sedikit aja, punya perasaan. Mereka udah bukti-bukti sejarah mengatakan mereka udah hidup di sana lama, Bapak. Ya Allah. Tega ya. Jangan benturkan rakyat itu sama aparat, sama-sama korban, sama-sama sakit. Astagfirullahaladzim, ya Rabb. Mudah-mudahan yang zalim Allah binasakan ya Rabb, yang zalim Allah binasakan ya Rabb, ya Rabb. Ya guys, gitu aja gue ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat deh Pak. Apa susahnya sih nurutin rakyat yang cuma segitu Pak? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama lu, kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.